Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Sampurasun, yaitu channel dongeng ceramah dan sejarah. Dalam video kali ini saya akan membawakan cerita dari daerah Nusa Tenggara Barat, yaitu Raden Cupak dan Raden Gurantang. Sedikit cuplikan dari ringkasan dari cerita Raden Cupak dan Raden Gurantang akan saya bacakan. Cerita ini berasal dari Pulau Lombok. Alkisah, terdapatlah dua kakak beradik yang bernama Raden Cupak dan Raden Gurantang. Meskipun keduanya adalah kakak beradik, tetapi mereka memiliki watak yang sangat berbeda. Raden Cupak sering memperdaya dan mencelakai adiknya, Raden Gurantang. Atas tipu daya Raden Cupak, Raden Gurantang terpaksa hidup merana di gua, serta dituduh sebagai makhluk gentayangan yang jahat. Untunglah akhirnya Putri Sri Ayu Bulan menemukan cara untuk menyelamatkan Raden Gurantang, sekaligus menghukum Raden Cupak yang licik. Nah, itulah ringkasan dari cerita Raden Cupak dan Raden Gurantang. Mari kita saksikan episode-episodenya. Dan untuk saudara-saudaraku yang baru gabung di channel ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Terima kasih, selamat mendengarkan. Saudara-saudaraku, para pendengar di mana saja berada, mari kita lanjutkan lagi cerita bersambung ini di bagian yang kelima, yaitu menyelamatkan putri. Paman Patih Mangkubumi dan Paman Patih Mangkunegara, bagaimana keadaan seluruh rakyat di daerah kerajaan Daha? Siapakah kedua pemuda yang belum pernah saya kenal ini, Paman? Raja Daha menyambut kedatangan pembantu utamanya. Semua dalam keadaan baik-baik, Tuan, aman dan tentram. Tanah menghijau subur, keamanan baik dan terjamin. Adapun dua orang pemuda yang hamba hadapkan ini adalah yang akan mengikuti sayembara. Terima kasih, Paman. Hati saya merasa senang dan tenang menerima laporan Paman mengenai keadaan rakyat dan keamanannya. Bagaimana kau, anak muda? Betulkah bersedia mengikuti sayembara? Oh iya, siapa namamu? Nama hamba Raden Cupak dan adik hamba Raden Gurantang, jawab Raden Cupak. Benar, Tuan. Kami mohon izin untuk mengikuti sayembara. Raden bersedia membunuh raksasa yang sakti. Hamba rela mati demi Putri Sri Ayu Bulan. Ini sudah menjadi tekad hamba bersama adik Gurantang. Hanya permohonan hamba sebelum berangkat, mohon disediakan nasi satu bakul besar dan lauk pauknya seekor ayam yang besar pula. Dengan ayam itu hamba akan memperagakan
bagaimana cara mengalahkan dan merobek-robek tubuh raksasa. Orang yang mendengar diam, semua tertarik terkecuali adiknya sendiri. Ia tidak habis pikir, mengapa kakaknya begitu lancang mulut di segalanya. Adiknya tahu benar bahwa kakaknya adalah seorang penakut dan pengecut. Paman Lurah, sediakan secepatnya apa yang diminta Raden Cupak. Apakah ada syarat lain, Raden? Mungkin dari Raden Gurantang yang sejak tadi diam saja. Terima kasih Tuan. Hanya hamba mohon maaf bila tingkah laku hamba bersama kakak Cupak kiranya tidak berkenan di hati. Maklum hamba orang kecil yang tinggalnya pun di daerah terpencil. Tidak apa-apa, itu soal kecil. Bahkan sebaliknya saya berterima kasih atas kesanggupan Raden berdua dalam mengikuti sayembara yang berat ini. Raden Cupak yang merasa menjadi pusat perhatian makin bergaya. Sebaliknya adiknya diam menunduk saja. Waktu yang ditunggu-tunggu tiba. Lurah keluar membawa bakul besar berisi nasi dan ikan ayam. Bau ayam membuat Cupak menelan ludah. Nah, Paman Lurah sudah datang. Silahkan Raden menikmatinya. Raja Daha mempersilahkan Raden Cupak secara tidak sadar mengangguk-angguk. Tangannya sudah gatal ingin mematah-matahkan tulang ayam yang tampaknya lezat sekali. Sudah berhari-hari keduanya tidak menemukan makanan, apalagi ayam. Cupak menggeser duduknya mendekati hidangan. Adiknya tetap belum bergerak. Hamba mohon izin Tuan untuk memulainya. Langsung Raden Cupak mendekati nasi. Ia membagi nasi sedikit sekali untuk adiknya. Begitu pula daging ayamnya. Orang-orang dan para pejabat istana tertarik menyaksikan pertunjukan yang belum pernah terjadi di istana. Melihat pembagian yang tidak sama, orang jadi ingin tahu, mungkinkah Raden Cupak mampu menghabiskan nasi sebanyak itu dalam keadaan biasa. Untuk menghabiskan nasi sebanyak itu diperlukan 5 atau 6 orang. Dengan lahap Raden Cupak menghabiskan hidangan. Raja dan kedua patihnya saling berpandangan heran. Timbul kepercayaan bahwa Raden Cupak tentu orang sakti. Tidak saja kuat makan, tentunya kuat juga bertanding melawan musuhnya. Ia menghapus beberapa butir nasi yang menyangkut di pipinya. Bagaimana Tuan? Apa kiranya sudah cukup meyakinkan? Bagaimana Paman Patih? Kalau kiranya kurang memuaskan, hamba bersedia dengan senang hati menghabiskan nasi sebanyak yang baru saja hamba habiskan. Cukup Raden, cukup. Saya percaya. Sri Baginda Raja menganggukkan. Satu syarat lagi yang hamba mohon Tuan, hamba segera berangkat. Untuk ini mohon disediakan senjata paling ampuh di istana ini. Sudah hamba perhitungkan,
Hanya dengan pusaka kerajaan Daha raksasa Limandaru baru bisa dibinasakan, katanya sambil membersihkan kedua tangannya. Baik Raden, saya menyetujui. Paman Lurah, ambilkan keris pusaka yang ada di dalam penyimpanan senjata-senjata pusaka kerajaan. Serahkan kepada Raden Cupa. Paman Lurah segera masuk ke dalam. Dalam waktu singkat ia keluar membawa senjata ampuh kerajaan. Langsung dipersembahkan kepada Sri Baginda. Sebenarnya Sri Baginda sayang sekali kepada senjata itu. Pusaka ini jarang sekali dikeluarkan kecuali ada sesuatu hal yang sangat penting dan mendesak. Dengan seksama Raja Daha memeriksa dari ujung sampai ke pangkalnya. Terimalah pusaka ini Raden. Raja menyerahkan kerisnya. Gunakanlah bila perlu saja, apabila menghadapi sesuatu yang sangat penting. Terima kasih Tuan. Tuan dan Paman Patih, hamba berdua mohon izin dan mohon doa restu. Untuk beberapa detik suasana hening, semua perhatian dicurahkan kepada dua orang pemuda desa yang akan berangkat melaksanakan tugas negara. Berangkatlah Raden, semoga membawa kemenangan. Saya beserta pejabat keluarga istana berdoa untuk keselamatan Raden berdua. Terima kasih Tuan. Raden Cupa dan Raden Gurantang meninggalkan tempat. Kepergiannya disaksikan dengan penuh haru oleh yang hadir dalam persidangan. Keluar pintu gerbang istana, keduanya dilulukan oleh rakyat yang mengetahui siapa mereka berdua. Raden Cupa semakin bergaya jalannya, melihat dirinya disanjung-sanjung. Makin lama mereka semakin jauh, jalan yang dilalui juga semakin jelek. Badan sudah mulai capek, keringat pun membasahi badan. Rasa haus terasa di tenggorokan, keluar masuk hutan dan naik turun gunung. Kadangkala harus menuruni sungai dan lembah. Jalan mereka tidak segagah waktu keluar dari istana. Kak, apa itu yang di depan kita? Raden Gurantang tiba-tiba bertanya ketika tiba di suatu tempat. Sebenarnya pertanyaan ini hanya pura-pura saja. Yang mana? Tanya kakaknya sedikit terkejut. Masa tidak kau lihat? Itu loh, lekukan tanah yang besar. Raden Gurantang menunjuk ke lubang tanah yang besar. Oh itu. Saya kira yang mana. Tetapi kau jangan menganggap sepele. Kau mau tahu? Itu adalah telapak kaki raksasa Limandaru yang akan kau bunuh. Ah, yang benar. Masa iya telapak kaki sebesar itu? Tidak percaya? Ingat, raksasa tidak sebesar kau atau saya. Tidak percaya? Boleh dibuktikan. Waktu berkata Raden Gurantang tersenyum. Ia geli melihat kakaknya yang penakut, mulai bingung padahal adiknya hanya menggoda saja. Kalau tidak percaya, buktikan saja nanti Gurantang. Gurantang mengulangi. Dik, tolong pegang keris ini. Saya sakit perut. Sebaiknya kembali saja yuk. Tidak usah meneruskan perjalanan. Mengapa begitu? Kakak yang meminta keris dan menerima langsung, tentu kakak juga yang harus membawa.
Masa iya sakit perut mendadak? Kau katakan sanggup membinasakan raksasa? Kita tidak boleh menjadi pengecut di depan orang banyak menyanggupi, apalagi sudah makan nasi sebakul besar. Sekarang mau lari begitu saja, apa tidak malu? Tidak, kita harus meneruskan perjalanan. Untuk beberapa saat Raden Cupa memerhatikan lekukan tanah. Sebentar mengamati lekukan tanah, kemudian menoleh ke adiknya. Kepalanya penuh tanda tanya. Adiknya geli memerhatikan tingkah saudara tuanya. Keduanya meneruskan perjalanan. Walaupun sudah cukup jauh dari tempat itu, Raden Cupa masih menoleh ke belakang. Wajahnya mulai pucat. Kalau adiknya selalu berjalan di depan, kini di belakang adiknya, sambil memegang lengan Gurantang. Setelah kira-kira Raden Cupa mulai melupakan lekukan tanah, Raden Gurantang menghentikan langkahnya. Pura-pura ia menggelengkan kepala keheranan. Ada apa, Dik? Kebetulan itu ada kolam. Saya mau minum, haus sekali. Kolam? Kau mau minum air itu? Jangan sembarangan minum. Itu bukan kolam sembarang kolam, itu air kencing raksasa Limandaru. Raden Gurantang menggoda lagi. Hah? Gila benar, air kencing begitu banyak. Yang benar saja, Dik. Boleh saja tidak percaya. Masa saya bohong kepadamu? Raden Cupa memerhatikan kolam yang jernih sekali airnya. Lalu ia memandang alam sekitarnya. Telunjuknya digigit-gigitnya. Kembali ia menengok ke kolam. Tampaknya ia sedang memikirkan sesuatu. Dik, kembali saja yuk. Saya kira raja pun tidak tahu kita sekarang berada di mana. Raja tidak dapat membohongi. Kau tahu, Kak? Keris ini barang pusaka. Kalau ada yang mencoba bohong, dia akan tahu. Kalau begitu, kau saja yang meneruskan perjalanannya. Saya menunggu di sini. Jangan, Kak. Itu tidak baik. Berangkat berdua, kembali harus bersama-sama pula. Tetapi kau saja yang membawa keris ini, saya berjalan di belakangmu. Adiknya tertawa geli. Kau lucu, Kak. Di depan raja sombong sekali, berkata dengan lantang akan membinasakan raksasa. Anehnya, baru diberitahu air kencing raksasa saja sudah gemetar, belum lagi melihat raksasanya. Tetapi saya menyanggupi membunuh raksasa bersamamu. Apa saya katakan akan membunuh sendirian? Kan benar. Tetapi mengapa kau tidak berunding dahulu dengan saya? Tetapi kau pun mau juga. Cupa membela dirinya. Saya kasihan kepadamu. Coba kalau waktu itu saya tidak menyanggupi, apa kau tidak malu? Adiknya balik bertanya. Perjalanan diteruskan lagi. Mereka berjalan makin lambat. Selain jalanan memang jelek, Cupa pun jalannya tidak karuan karena ketakutan.
Raden Cupa tidak mau berpisah sedikit pun dengan adiknya. Tiba di suatu tempat, Gurantang duduk di atas batu besar. Kakaknya dibiarkannya berdiri di sampingnya. Ia berkata sendirian, "Hebat benar raksasa itu." Kakaknya terkejut mendengar adiknya menyebut raksasa. "Mana raksasanya?" Raksasanya memang belum ada, tetapi kotorannya sudah tampak. Itu besar sekali. Mana kotorannya?" Katanya sambil memutar badannya berdiri di belakang adiknya. "Itu yang kelihatan tinggi dari sini," jawabnya sambil menunjuk suatu bukit kecil. "Apakah itu bukan bukit?" "Memang, tetapi bukit itu kotoran raksasa Limandaru. Biasanya kalau sudah menjumpal kotorannya, sebentar lagi raksasanya akan muncul." "Masa kotorannya begitu besar sampai seperti bukit?" Karena sudah lama tentu mulai mengering dan menumpuk. "Pantas ya, Dik, kalau kedua patih itu kalah. Apa kau sanggup mengalahkan?" tanya Raden Cupa kepada adiknya. "Loh, yang membunuh raksasa itu kau atau saya? Di depan raja saya tidak pernah berjanji apa-apa." "Hahaha, lucu sekali kau, Kak." "Begini, Dik, pokoknya kau saja yang membunuh atau menghadapi raksasa itu. Hadiahnya semua untukmu. Terus terang saja, saya takut sekali." Benar-benar Raden Cupa ketakutan. Tangannya memegang erat adiknya. Jalannya pelan sekali. "Mau kemana kita sekarang?" tanya Raden Cupa. Mau melewati bukit itu. "Tidak ada jalan lain?" "Ada, tetapi lebih jauh." "Jadi kita mau melewati raksasa? Memangnya kita mau kemana? Kau mencari raksasa?" Mereka meneruskan perjalanannya. Baru beberapa puluh langkah, tibalah mereka di tempat yang mereka cari. Di bawah pohon asam ada mulut gua. Di dekat gua ada seorang raksasa. Itulah raksasa Limandaru. Ia berdiri dengan tegapnya. Raden Gurantang menatap dalam-dalam calon lawannya. Dalam hati ia berkata, "Pantas kalau patih Mangkubumi dan patih Mangkunegara kalah." Sambil berdiri, Raden Gurantang memutar otak bagaimana caranya untuk dapat mengalahkan musuh yang sudah di depannya. Ia teringat kepada Putri Sri Ayu Bulan. Begitu melihat raksasa Limandaru, akan tetapi sejak tadi ia belum melihat di manakah gerangan putri berada. Alam sekitar ditelusuri, tetapi belum juga ia melihat Putri Sri Ayu Bulan. Lalu di mana ia berada? Ataukah sudah tidak ada? Demikian pertanyaan yang memenuhi pikirannya. Kembali pandangannya ditujukan kepada raksasa. Ia melihat keris yang ada di tangannya. Ia mengangguk-angguk
Semoga dengan keris ini saya dapat menamatkan riwayatnya, kata dalam hati. Dalam situasi genting, Raden Gurantang masih sempat tersenyum geli melihat kelakuan kakaknya yang begitu ketakutan. "Kak, itu raksasanya. Ayo, kau mau melawan?" Raden Gurantang tersenyum. Kak, kau saja. Saya tidak berani melawan. Saya takut sekali, Dik. Benar-benar saya takut. Pokoknya saya serahkan kepadamu, Dik, menghadapinya. Kalau begitu, sembunyi saja atau naik ke atas pohon. Saya yang akan menghadapi dia. Cepat sekali Raden Cupak memanjat pohon. Dengan gemetaran ia melihat adiknya melawan raksasa Limandaru. Raksasa Limandaru memerhatikan tamu yang tidak diundang itu. Ia heran mengapa ada seorang manusia yang berani mendatangi guanya. Giginya gemeretak. Kedua tangannya direntangkan, menyombongkan bahwa badannya besar dan kuat. Raden Gurantang yang berbadan jauh lebih kecil sama sekali tidak merasa takut, malah semakin mendekat. Ia memancing-mancing dengan menggerak-gerakkan kerisnya. Kepala raksasa menggeleng-geleng ke kiri dan ke kanan menurutkan gerakan ujung keris. Raden Cupak yang ada di atas pohon tiba-tiba menutup matanya melihat adiknya disambar oleh raksasa yang besar dan kuat. Untung Raden Gurantang cepat mundur. Bersamaan dengan itu kakinya menendang pinggang lawan, tetapi tidak bergeser sedikit pun. Malah tangan raksasa terus mencari sasarannya. Yang diserang meloncat ke sana kemari. Raksasa tambah penasaran, sebab lawannya sambil berlari mengirimkan tendangan. Ia maju terus. Ranting-ranting yang menghalangi dipatahi. Ia memburu kemana Raden Gurantang menghindar. Karena sudah kesal, ia mengeluarkan senjata ampuhnya. Hawa panas keluar dari mulutnya. Gurantang tidak kehilangan akal. Begitu merasakan hawa panas, begitu merasakan ada bahaya, ia berlindung di balik pohon yang cukup besar. Keduanya bermain kucing-kucingan, berputar-putar di bawah pohon. Raden Gurantang merasakan agak berat menghadapi lawan yang satu ini. Adu kekuatan, jelas tidak mampu menahan hawa panas yang keluar dari mulut raksasa secara terus-terusan. Suatu hal yang membahayakan. Ketika sedang berpikir, ia kaget tangannya dipegang oleh raksasa. Raden Cupak yang menyaksikan di pohon kembali menutup matanya. Ia takut melihat adiknya dicengkram oleh musuh. Ia membayangkan entah apa yang dialami adiknya. Kuat sekali genggaman tangan raksasa. Keadaan benar-benar gawat. Dengan sisa yang ada, Raden Gurantang menusukkan keris pusakanya ke dada raksasa. Lawannya terkejut sekali. Lalu ia mencoba mengeluarkan hawa panas. Tetapi belum berhasil. Raden Gurantang menekan keris tersebut lebih dalam lagi. Raksasa Limandaru tidak kuat lagi menahan. Pegangannya makin mengendor. Darah segar mengalir dari mulutnya. Ia sempoyongan melihat musuhnya sudah tidak berdaya. Raden Gurantang mencabut kerisnya. Kemudian terdengar suara tubuh raksasa jatuh di bumi. Terkulai, tidak berkutik lagi.
Raden Gurantang merasa puas dapat membinasakan raksasa Limandaru yang merupakan musuh kerajaan Daha. Melihat raksasa sudah tidak bernyawa, Gurantang ingat akan Putri Sri Ayu Bulan yang sejak tadi belum dilihatnya. Ia mempunyai keyakinan tentunya Putri Sri Ayu Bulan berada di dalam goa. Karena gua agak dalam, untuk memasukkan harus mencari tali dahulu. Kak, turunlah. Raksasa Limandaru sudah tak bernyawa. Saya mau turun ke gua. Tidak mungkin, matanya melirik kemari. Benar, lihatlah, turunlah, Kak. Saya akan masuk ke gua. Sesudah mendapat tali, Raden Gurantang turun ke gua mencari Sri Ayu Bulan. Ketika ia masuk ke gua, kakaknya pun turun dari pohon. Pelan-pelan, Raden Cupak mendekati raksasa yang sudah tidak bernyawa. Untuk beberapa saat ia membuktikan apa betul sudah mati. Setelah jelas raksasa itu mati, Raden Cupak langsung memenggal kepala raksasa. Ketika ia memikul kepala raksasa, dari mulut gua keluar seorang putri yang cantik sekali, elok bagai bidadari. Belum pernah ia melihat perempuan seelok yang ada di depannya. Melihat perempuan seperti bidadari turun dari kayangan, terbayang hadiah besar yang menarik. Membayangkan hadiah, timbul pikiran jahatnya. Buru-buru ia mendekati mulut gua. Tubuh Limandaru yang tanpa kepala didorongnya ke dalam gua. Lalu tali yang dipakai untuk turun naik ke gua diputus. Gurantang, adikku yang baik hati, selamat tinggal. Atas budi baikmu, tali ini saya putus. Dengan demikian saya tidak akan mengganggu kau lagi. Semoga kau tenang di dalam gua. Percayalah, saya tidak akan mengganggu lagi. Kau akan mati di dalam bersama raksasa. Hahaha. Hahaha. Suaranya lantang dan keras. Ia bangga sekali memikul kepala raksasa. Putri Sri Ayu Bulan menoleh kepada orang yang tertawa terbahak-bahak menakutkan itu. Ia bertanya dalam hati, siapakah orang yang ada di dekatnya? Mengapa sangat menakutkan? Mengapa berbeda sekali dengan pemuda yang menolongnya di dalam gua? Putri Sri Ayu Bulan, mari saya antar pulang. Raden Cupak menegur. Siapa namamu? Mengapa? Sudah tahu namaku, kata putri itu dengan nada ketakutan. Saya adalah Raden Cupak yang telah memenggal kepala raksasa yang mencuri putri. Siapakah Raden Gurantang yang sekarang ada di dalam gua? Mengapa tidak diajak kembali? Tidak perlu memikirkan dia. Kalau ia mau tentu akan menyusul. Yang penting putri selamat. Raden Cupak mencoba menggandeng Putri Sri Ayu Bulan. Saya bersedia diantar Raden, tapi jangan coba menyentuh saya. Sri Ayu Bulan berusaha menghindar karena tidak mau disentuh. Baiklah putri cantik, tidak mau disentuh. Tidak apalah, tetapi putri tidak perlu takut kepada saya. Dengan memikul kepala raksasa, Raden Cupak mengawal Sri Ayu Bulan kembali ke istana. Banyak orang tertarik melihat laki-laki yang membawa kepala raksasa dan mengawal putri cantik itu. Raden Cupak begitu bangga karena menjadi pusat perhatian orang yang melihatnya. Dia berjalan dengan angkuh, merasa dirinya sebagai pahlawan kerajaan Daha.
Putri Sri Ayu Bulan malu sekali berjalan berdampingan dengan orang yang jelek rupa itu, hanya karena terpaksa ia mau jalan bersamanya. Nah, itulah saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai, cerita menyelamatkan putri. Sampai di sini dulu di bagian yang kelima ini, dan nanti kita lanjutkan ke bagian yang keenam, yaitu kembalinya Putri Ayu ke istana. Saudara-saudaraku sekalian, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya. Dan untuk yang baru gabung di channel ini, yang baru singgah di channel ini, monggo silahkan di subscribe dulu channelnya. Terima kasih. Semoga kita semua diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusan kita. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.